Oke, kalau saya tanya nih, saat Anda dengar kata sains, apa sih yang kebayang? Mungkin jas lab putih bersih, ya kan? Laboratorium yang super canggih, terus ada satu ilmuwan jenius yang boom, nemuin sesuatu yang ngubah dunia. Gambaran yang populer banget itu. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat sumber kita hari ini, sebuah bab buku judulnya Cara Kerja Sains, wah, prosesnya jauh dari itu. Jauh banget. Jauh lebih, lebih berantakan, lebih manusiawi. Dan jujur aja, jadi jauh lebih menarik. Tepat sekali. Bab itu ngegambarin sains itu bukan kayak tumpukan fakta di ensiklopedia, sama sekali bukan. Tapi lebih sebagai sebuah proses. Investigasi. Investigasi, ya. Iya. Coba bayangin detektif yang mecahin kasus super rumit dan butuh puluhan tahun. Pasti ada jalan buntu, ada petunjuk palsu. Dan para detektifnya saling debat sengit gitu ya. Nah, itu dia. Misi kita di pembahasan kali ini adalah ngebongkar proses itu. Sekaligus, ngebekali Anda dengan beberapa alat berpikir utama yang dipakai para detektif ini. Saya suka banget istilah sains sebagai kerja detektif. Berarti kita di sini bukan buat menghafal rumus, tapi buat belajar cara berpikirnya. Oke, mari kita mulai. Kita bongkar TKP-nya dulu. Bab 11 ini langsung menyorot dua mitos besar. Iya, yang sering banget kita dengar. Mitos pertama, sains itu lurus, rapi, dan semua ilmuwan selalu kompak. Mitos kedua, satu eksperimen aja udah cukup buat ngebuktiin segalanya. Dua mitos itu yang bikin sains jadi kerasa kaku dan jauh ya dari kita. Padahal di dunia nyata, sains itu ya arena perdebatan. Pengetahuan ilmiah yang solid itu nggak lahir dari satu momen eureka gitu aja. Nggak kayak di film-film ya. Nggak sama sekali. Dia dibangun bata demi bata. Dari ratusan, bahkan ribuan studi yang diulang, diverifikasi, sama tim-tim yang beda di seluruh dunia. Kita punya analogi yang bagus banget soal ini. Betul, coba bayangin. Pengetahuan ilmiah itu sebuah dinding besar yang kokoh. Oke, dinding ya. Nah, di buku itu dibilang, setiap eksperimen itu hanyalah satu batu bata di dinding itu. Jadi kita nggak bisa menilai kekokohan dinding cuma dengan lihat satu bata doang. Tepat. Kita baru bisa yakin setelah lihat keseluruhan dinding data yang udah tersusun rapi dan saling mengunci. Analogi dinding bata itu pas banget. Jadi ini bukan soal satu penemuan besar yang jadi pahlawan, tapi ribuan penemuan kecil yang saling nguatin ya. Tapi kalau gitu, karena yang nyusun bata itu manusia, pasti ada juga dong bata yang kualitasnya jelek, atau bahkan mungkin palsu. Tentu saja. Nah, karena itulah proses verifikasi dan peer review itu krusial banget. Walaupun ya nggak selalu sempurna juga. Sumber ini juga nyinggung sisi gelapnya. Ada kasus penipuan yang cukup heboh di tahun 2015. Oh iya? Gimana tuh? Ada seorang ilmuwan biomedis, namanya Dong Pyo Han, dia sampai di penjara. Wow. Iya, karena terbukti memalsukan data riset soal vaksin HIV. Waduh. Itu kan artinya sistemnya bisa kebobolan juga ya? Ini jadi pengingat sih, kita nggak bisa nelen mentah-mentah satu hasil studi. Persis. Nggak peduli sehebat apa kelihatannya. Kita harus lihat keseluruhan dindingnya. Dan itu ngebawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Terus gimana para ilmuwan ini mutusin cara nyusun bata-bata itu? Gimana mereka bedain mana petunjuk asli, mana yang palsu? Ternyata ada semacam manual berpikirnya gitu. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu. Apa isi manualnya? Manualnya itu cara mereka bernalar. Sumber kita di bab 11 ini ngebaginya jadi 3 alat berpikir utama yang selalu dipakai. Seringnya sih barengan, deduksi, induksi, dan abduksi. Oke, namanya kedengeran teknis. Coba kita bedah satu-satu pakai bahasa yang lebih gampang ya. Mulai dari yang pertama dulu, deduksi. Penalaran deduktif. Ini yang paling lurus dan paling pasti. Gampangnya gini, kalau dasar pemikirannya atau premisnya benar, ya kesimpulannya pasti benar. Udah nggak bisa ditawar lagi. Bergerak dari yang umum ke yang spesifik ya. Tepat. Sumber kita kasih contoh yang jelas banget. Gabriel Garcia Marquez adalah manusia. Semua manusia akan mati. Kesimpulan deduktif, maka Gabriel Garcia Marquez pasti akan mati. Logis, langsung, dan gak terbantahkan. Nah, itu dia. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, logika deduktif ini punya jebakan. Intinya, ada alur yang lurus, ada juga yang kelihatannya lurus, tapi sebenarnya ngejebak. Oke, alur yang lurus gimana contohnya? Gini, jika hujan, jalanan pasti basah.
sekarang lagi hujan. Maka, sudah pasti jalanannya basah. Itu lurus. Masuk akal. Terus jebakannya di mana? Jebakannya ada di alur yang dibalik. Jika hujan, jalanan pasti basah. Lihat deh, jalanannya basah. Oh, berarti tadi pasti hujan. Tunggu. Itu kedengarannya logis banget loh buat saya. Saya rasa banyak orang, termasuk saya, bakal langsung nyimpulin gitu. Kok itu dianggap salah? Karena ada kemungkinan lain kan? Oh, Bisa aja jalanannya basah karena baru disiram tukang kebun. Atau mungkin ada pipa pecah. iya juga ya. Nah, kesimpulan pasti hujan itu lompat terlalu jauh. Itulah jebakan deduksi yang paling umum. Cuma karena akibatnya terjadi, kita nggak bisa 100% pasti nyimpulin penyebab spesifiknya. Oh, oke. Saya ngerti sekarang. Jadi deduksi itu butuh kepastian mutlak. Kalau ada sedikit aja keraguan, itu bukan deduksi lagi. Oke, sekarang alat kedua. Penalaran induktif. Ini kebalikannya dong ya? Betul sekali. Induksi itu geraknya dari kumpulan pengamatan spesifik ke kesimpulan umum yang lebih luas. Kalau deduksi tadi soal kepastian, induksi ini soal probabilitas, kemungkinan. Jadi semacam lompatan gitu ya, dari yang udah kita tahu ke yang belum kita tahu. Persis, contoh dari sumber kita. Setiap mamalia yang pernah kita amati semuanya punya ginjal. Maka, kalau besok kita nemu spesies mamalia baru di hutan Amazon, kemungkinan besar dia juga punya ginjal. Kuncinya di kemungkinan besar ya? Nah, itu dia. Kita nggak bisa jamin 100%, tapi berdasarkan pola yang ada, ini taruhan yang sangat cerdas. Disinilah hipotesis-hipotesis baru dalam sains seringkali lahir. Oke, jadi induksi ini soal taruhan yang cerdas, berdasarkan pola. Dan kecerdasan taruhan itu kayaknya tergantung seberapa relevan polanya ya. Sumber ini ngasih 2 contoh bagus soal pilot buat ngejelasin itu. Bener. Contoh pertama, semua pilot yang pernah saya temui sangat terorganisir dan teliti. Lee adalah seorang pilot. Dia juga jago matematika. Maka kemungkinan besar semua pilot jago matematika. Kesimpulan ini kedengarannya cukup kuat. Kuat. Kenapa? Karena kita tahu profesi pilot itu kan memang nuntut ketelitian, nuntut kemampuan berhitung. Ada hubungan logisnya. Oke, terus bandingin sama contoh kedua. Semua pilot yang pernah saya temui terorganisir dan teliti. Lee adalah seorang pilot, dia juga suka fotografi, maka kemungkinan besar semua pilot suka fotografi. Nah, yang ini jelas kesimpulan yang lemah banget. Jauh lebih lemah ya. Fotografi itu kan hobi, preferensi pribadi. Nggak ada hubungannya sama tuntutan pekerjaan sebagai pilot. Ini nunjukin gimana penalaran induktif kita itu selalu dipengaruhi sama konteks, sama pengetahuan kita soal dunia. Oke, jadi kita punya deduksi buat kepastian, induksi buat kemungkinan berdasarkan pola, terus alat ketiga, abduksi. Ini yang paling jarang saya dengar jujur. Nah, penalaran abduktif ini yang paling mirip sama kerja detektif. Oke. Ini adalah proses mencari penjelasan terbaik yang paling mungkin untuk serangkaian bukti atau pengamatan yang ada. Bukan kesimpulan yang pasti, tapi tebakan terdidik yang paling masuk akal. Ini metode Sherlock Holmes dong. Sumber kita kan bahkan pakai contoh dari ceritanya buat ngejelasin ini. Tepat. Holmes datang ke TKP yang polisinya nganggap itu kasus bunuh diri. Tapi dia langsung bilang, bukan, ini pembunuhan. Betul. Dan coba perhatiin gimana dia sampai ke kesimpulan itu. Dia kan nggak punya bukti langsung ada orang lain di sana. Dia cuma ngumpulin serangkaian pengamatan kecil yang aneh. Misalnya, luka tembak ada di pelipis kanan korban. Tapi meja kopinya ada di sisi kiri. Oke. Gagang cangkir kopinya ngadep ke kiri seolah-olah dipegang tangan kiri. Terus pisau mentega ditaruh dengan mentega di sisi kanan bilahnya, cara yang biasa dilakuin orang kidal. Tunggu, luka di kanan tapi semua petunjuk lain ngarah ke kiri. Berarti dia kidal. Persis. Itulah lompatan abduktif Holmes. Dia ngerumusin sebuah teori, korban adalah orang kidal yang paling bisa ngejelasin semua keanehan itu secara bersamaan. Dari situ baru kesimpulan berikutnya datang. Iya, dia bilang sangat tidak mungkin seorang kidal menembak dirinya sendiri di sisi kanan kepala. Nah, perhatiin kata-katanya ya. Sangat tidak mungkin, bukan pasti tidak mungkin. Itulah kuncinya. Holmes nggak pakai deduksi. Dia ngakuin ada kemungkinan sekecil apapun hal itu bisa terjadi. Tapi penjelasan yang jauh lebih masuk akal, tebakan terbaiknya adalah ini rekayasa, ini pembunuhan. Itulah inti dari abduksi. Ini luar biasa sih, jadi sebenarnya kita semua ngelakuin ini tiap hari kan.
Kalau mobil nggak mau nyala, kita nggak langsung deduksi aki mati. Nggak mungkin. Kita lihat dulu lampu dashboard, dengerin suaranya, terus kita abduksi, nebak kemungkinan terbaik. Mungkin aki, mungkin bensinnya habis, ternyata ini nama resminya ya. Anda nangkepnya dengan sempurna. Itu alat berpikir yang kita pakai terus-terusan. Oke, 3 alat ini, deduksi, induksi, abduksi, kedengeran keren secara teori. Tapi gimana cara kerjanya kalau digabung dalam satu investigasi besar di dunia nyata? Sumber kita punya contoh yang, wah, luar biasa untuk ini kan. Kisah Dr. Ignaz Semmelweis. Bangsal bersalin, tapi ada misteri yang mengerikan di sana. Gimana tuh? Di bangsal pertama, tingkat kematian ibu dan bayi akibat infeksi yang disebut demam nifas itu tinggi banget, bisa sampai 18%. 18%? 1 dari 5 ibu yang melahirkan di sana meninggal dong. Mengerikan. Mengerikan. Tapi anehnya di bangsal kedua, yang letaknya sebelahan, tingkat kematiannya rendah banget, di bawah 3%. Nggak ada yang tahu kenapa. Bangsal pertama seolah-olah dikutuk gitu ya. Bisa dibilang gitu, dan Dr. Semmelweis ini terobsesi buat mecahin misteri ini. Dia mulai dengan proses deduksi, nguji dan nyingkirin hipotesis satu persatu. Oke, hipotesis pertama apa? Stres psikologis. Jadi, di bangsa pertama, setiap kali ada pasien sekarat, seorang pendeta bakal jalan ngelewatin semua ibu sambil bunyiin lonceng buat ritual terakhir. Mungkin ini bikin ibu-ibu lain ketakutan, jadi rentan penyakit. Masuk akal sih. Terus, apa yang dia lakuin? Dia bikin eksperimen. Dia minta pendeta ganti rute, lewat jalan lain yang nggak kelihatan sama para ibu. Dan hasilnya? Hasilnya nihil. Nggak ada perubahan sama sekali. Tingkat kematian tetap tinggi. Dengan deduksi, hipotesis pertama ini dicoret. Salah. Oke, gagal. Hipotesis berikutnya. Kepadatan pasien. Mungkin bangsal pertama terlalu penuh sesak. Tapi setelah dia periksa data, dia nemuin fakta yang mengejutkan. Apa itu? Justru bangsal kedua yang tingkat kematiannya rendah, itu yang lebih padat. Hipotesis kedua juga dicoret. Gagal lagi. Dia pasti frustrasi banget tuh. Tentu, dia udah coba 2 penjelasan paling logis dan dua-duanya salah. Terus pencerahannya datang dari mana? Pencerahannya, seperti dalam banyak kisah penemuan ya, datang dari sebuah tragedi yang nggak terduga. Seorang kolega dan teman baik Semmelweis meninggal. Waktu lagi otopsi, tangannya nggak sengaja kegores pisau bedah yang dipakai mahasiswa. Beberapa hari kemudian, temannya itu sakit parah dan meninggal. Dengan gejala yang mengerikan. Tunggu, jangan-jangan gejalanya sama kayak demam nifas? Persis sama. Semmelweis terguncang, pastinya. Tapi di tengah kesedihannya, otaknya ngelakuin lompatan abduktif. Dia ngerumusin hipotesis baru yang radikal banget pada masanya. Dia mikir, ada partikel kadaver, partikel tak kasat mata dari mayat, yang nempel di tangan dokter dan mahasiswa setelah otopsi. Dan partikel inilah yang mereka transfer ke para ibu di bangsal bersalin. Yang nyebabin infeksi mematikan itu? Bener. Dan ini langsung ngejelasin perbedaan antara 2 bangsal itu? Tepat sekali, ini bagian induktifnya. Dia lihat sebuah pola yang jelas banget. Staf di bangsal pertama yang kematiannya tinggi itu para dokter dan mahasiswa kedokteran. Yang ikut otopsi? Iya, bagian dari pelatihan mereka kan otopsi di pagi hari, terus langsung meriksa para ibu di bangsal. Sementara staf di bangsal kedua itu para bidan, yang nggak pernah ikut otopsi. Mereka nggak pernah nyentuh mayat. Benar, jadi Semmelweis punya hipotesis yang kuat, sekarang tinggal diuji. Dia ngelakuin eksperimennya yang paling terkenal, dia bikin aturan baru yang super ketat. Setiap dokter dan mahasiswa wajib cuci tangan pakai larutan klorin disinfektan yang kuat banget setelah keluar dari ruang otopsi dan sebelum nyentuh pasien manapun. Dan hasilnya? Hasilnya sungguh menakjubkan. Dalam beberapa bulan, tingkat kematian di bangsal pertama anjlok. Dari yang tadinya 18%, turun drastis jadi di bawah 2%. Wow, jadi setara sama bangsal para bidan? Setara, hanya dengan cuci tangan. Dia udah mecahin misterinya puluhan tahun sebelum Louis Pasteur secara resmi ngembangin teori kuman penyakit. Gila. Kisah itu benar-benar nunjukin kekuatan berpikir sistematis. Mengeliminasi yang salah pakai deduksi, menemuin pola pakai induksi, dan bikin lompatan kreatif pakai abduksi. Tapi masalahnya otak kita ini seringnya nggak mau serapi itu kan? Bab 11 ini juga ngingetin soal jebakan pikiran yang sering kita alami nih. Betul. Otak kita itu mesin pencari pola yang super canggih. Saking canggihnya, kadang dia ngeliat pola di tempat yang sebetulnya, ya cuman kebetulan. Itu yang disebut korelasi ilusif. Betul. Intinya, otak kita salah sambung. Ngelihat hubungan sebab akibat di tempat yang sebetulnya nggak ada apa-apa. Saya tahu contoh yang dikasih di sumber ini.
Dan saya yakin semua orang pernah ngalamin. Anda lagi santai, tiba-tiba keingat seorang teman lama yang udah berbulan-bulan nggak kontak. Terus beberapa detik kemudian, telepon Anda bunyi. Dan ternyata, Dan teman itu yang nelpon. nah, apa rasanya pas itu terjadi? Rasanya ajaib, kayak telepati. Pasti ada koneksi spesial antara kami kan? Pikiran saya entah gimana nyampe ke dia. Itulah yang dirasain semua orang, dan disitulah otak kita ngejebak kita. Coba deh kita bedah ini secara logis, pakai yang namanya tabel 4 kotak. Oke, kotak 1, Kotak 1 itu yang paling dramatis dan paling kita ingat. Anda mikirin teman Anda, dan dia nelpon. Ini kenanya, momen ajaib itu. lalu kotak 2. Kotak 2, Anda mikirin teman Anda, tapi dia nggak nelpon. Ini terjadi puluhan, bahkan ratusan kali. Anda keinget si A, si B, si C. Tapi nggak ada yang terjadi. Karena nggak dramatis, otak kita langsung lupa. Masuk akal. Kotak 3, Anda lagi nggak mikirin teman itu, tapi dia nelpon. Ini juga sering terjadi kan? Kita terima telepon out of the blue. Kejadian biasa aja. Dan terakhir, kotak 4 yang paling besar dan paling kita abaikan. Anda nggak lagi mikirin teman itu, dan dia nggak nelpon. Skenario ini terjadi 99,99% dari waktu hidup kita, tapi ya karena nggak ada kejadian apa-apa, kita sama sekali nggak memperhatiin. Ah, jadi gitu cara kerjanya. Otak kita kayak editor film yang buruk ya. Dia cuma nyorot satu adegan dramatis di kotak 1, terus ngebuang semua adegan ngebosenin dari 3 kotak lainnya. Padahal jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi kita salah nyimpulin ceritanya, tepat sekali. Kalau dihitung statistik, pasti beda banget ya hasilnya. Beda jauh. Probabilitas seseorang ngelepon tepat saat Anda mikirin dia itu kecil banget. Di contoh sumber kita, probabilitasnya cuma 4%. Ini jauh lebih mungkin sebuah kebetulan acak daripada kekuatan pikiran. Ini kayak orang yang yakin, setiap kali saya cuci mobil, besoknya pasti hujan. Mereka cuma ingat 2 kali hal itu terjadi, tapi lupa 50 kali mereka cuci mobil dan cuacanya cerah-cerah aja. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Ini nunjukin bahwa sains itu bukan sekedar kumpulan jawaban yang pasti, tapi sebuah proses, sebuah cara berpikir buat nguji ide, mempertanyakan asumsi kita sendiri, dan secara sistematis deketin kebenaran. Betul, bahkan kalau itu artinya kita harus nyingkirin keyakinan-keyakinan lama yang terasa nyaman, kayak ide soal telepati tadi. Sains itu pada dasarnya seperangkat alat untuk melawan bias dan jebakan pikiran kita sendiri. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir ya untuk Anda renungkan. Iya, sumber kita di bab 11 ini nekenin lagi kalau pengetahuan ilmiah yang kokoh itu dibangun dari sejumlah besar data, dari sejumlah besar eksperimen. Ingat analogi dinding bata tadi? Ya, butuh banyak banget bata yang bagus buat bangun dinding yang kuat. Tapi di era internet sekarang ini, rasanya ada begitu banyak bata palsu yang beredar. Ada jurnal predator yang bakal nerbitin apa aja demi uang. Terus informasi yang salah atau studi tunggal yang belum diverifikasi bisa nyebar secepat kilat di media sosial. Dan ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda bawa pulang. Jika sains yang sesungguhnya butuh keseluruhan dinding data untuk bisa dipercaya, gimana kita sebagai orang awam bisa menavigasi dunia di mana kita tiap hari dibombardir cuma dengan 1 atau 2 bata aja? Gimana kita bisa belajar bedain mana bata yang asli dan mana yang palsu dalam ngebangun dinding pengetahuan kita sendiri? Pertanyaan ini ngajak Anda buat merenungkan nggak cuma cara kerja sains itu sendiri, tapi juga sistem sosial, media, dan kepercayaan yang nopangnya di zaman yang penuh informasi ini.